وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada sore ini insyaallah kita melangsungkan kajian spesial keluarga bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Badadi hafizahullah taala dengan tema orang tua bertanggung jawab. Insyaallah kajian ini nanti sampai dengan jam 17.15. Insyaallah nanti di akhir setelah penyampaian materi dirasa cukup ada sesi tanya jawab dan kami sampaikan nanti bisa bertanya bagi chatting WA nomor sudah kita tulis dan insyaallah jawaban pertanyaan yang kita angkat adalah tentang sesuai dengan materi pada sore hari ini. Baiklah, pada video memaafkan ini pakainya pasti ada tadi habis dapat nikah jadi belum pulang dan masih pakai ini bisa bergerak. Jadi pada video Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Badadi hafizahullah taala fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 23 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Agung Sleman, daerah Senoaya, Jakarta, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Al-Walidu Mas'ul, yang artinya orang tua bertanggung jawab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang
husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'adzana wa iyyakum jamaah Masjid Agung Sulaiman yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas permasalahan yang berkaitan dengan muamalah, yaitu berkaitan dengan hubungan sosial antara sesama makhluk. Dan perihal muamalah penting di dalam agama Islam, karena kita sebagai seorang muslim tidak hanya dituntut untuk berakidah yang benar, beribadah yang sesuai dengan sunnah, akan tetapi juga bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena nanti di akhirat, setelah kita meninggalkan dunia ini, salah satu hisab yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanggung jawab antara sesama makhluk. Makanya Allah mengatakan hukukul adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun, ditegakkan di atas saling meminta pada hari kiamat. Maksudnya, contoh tema kita sekarang ini, orang tua bertanggung jawab, berarti permasalahannya adalah muamalah antara orang tua dengan anak. Maka kelak di hari kiamat, yang bertanggung jawab atas anak dan dimintai pertanggungjawaban atas anak adalah orang tua. Begitulah nanti di hari kiamat, semua ditegakkan di atas saling meminta haknya dan dimintai pertanggungjawabannya. Ini pentingnya berbicara tentang perkara muamalah dalam Islam. Kadang sebagian orang ahli akidah yang benar, ahli ibadah yang sesuai dengan sunnah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, tetapi jika dilihat dari muamalahnya, maka muamalahnya ternyata banyak tanggung jawab yang dia tidak tunaikan. Ini yang akhirnya membuat orang tersebut tetap berbahaya kedudukannya, nasibnya nanti di akhirat. Makanya ada perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wailun lil wahadat tuhliknal asharat. Wailun lil wahadat tuhliknal asharat. Apa maksudnya? Celaka bagi satu dosa yang menghancurkan pahala yang berlipat-lipat. Satu dosa menghancurkan pahala yang berlipat-lipat. Kok bisa? Kalau kita lihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sistem penulisan pahala yang dibuat oleh Allah adalah satu amal saleh dikalikan 10 pahala. Satu amal saleh sama dengan 10 pahala, 10 hasanat.
Sedangkan satu dosa sama dengan satu dosa, tidak dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap muslim di akhirat pasti banyak hasanatnya, pasti banyak pahala-pahalanya, karena setiap satu amal saleh dilipatkan pahalanya 10. Tetapi terkadang ada orang saat ditimbang di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, timbangan yang adil, akhirnya tetap dosanya lebih banyak daripada pahala amal solehnya. Kenapa demikian? Karena tadi ada satu dosa yang berkaitan dengan hubungan muamalah, tanggung jawab yang belum dia tunaikan, akhirnya menghapuskan pahala-pahala yang berlipat-lipat tadi. Wailul lil wahadat tuhliknal asyarat. Celaka bagi satu dosa yang menghapuskan pahala yang berlipat-lipat. Apa itu satu dosa? Satu dosa yang berkaitan dengan, bukan dengan Allah. Karena kalau dengan Allah, orang beristighfar, Allah Maha Pengampun, selesai urusan. Tapi urusannya adalah dengan makhluk-makhluk Allah. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Maka apakah hak-hak anaknya sudah ditunaikan oleh orang tua atau tidak? Kalau belum ditunaikan, maka berarti nanti sang anak akan meminta kepada orang tuanya hak-haknya. Sementara suami istri, suami sudah menunaikan haknya atau belum, dan menunaikan kewajibannya atau belum. Kalau belum ditunaikan, istri nanti akan meminta pertanggungjawaban. Begitu juga sebaliknya. Itu yang kadang-kadang mengakibatkan pahala yang berlipat-lipat tadi ditulis oleh Allah terhapus gara-gara satu dosa dalam urusan muamalah. Ini bahaya. Gara-gara satu dosa dalam urusan muamalah, maka penting untuk membicarakan muamalah. Kemudian tema orang tua bertanggung jawab adalah tema yang penting. Kenapa? Karena tema ini akan membicarakan tentang apa saja hak anak dan apa saja kewajiban orang tua. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap anugerah dan nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang lelaki statusnya sebagai suami, statusnya sebagai bapak adalah pemimpin di tengah keluarga yang ada di bawahnya, dan dia bertanggung jawab atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi. Dan seorang istri pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas rumah suami yang di dalamnya adalah anak-anak suaminya. Maka
itulah hadis yang kita jadikan sandaran pada tema ini, yaitu al-walidu mas'ul, orang tua bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Atas hak-hak anak, apakah sudah ditunaikan atau belum oleh orang tuanya. Apalagi kita di zaman yang banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan anak tersebut terperosok ke dalam kerusakan, kebinasaan, kehancuran, baik itu sisi syubhat atau sisi syahwat. Maka saya ucapkan tema kita ini berdasarkan hadis Rasul, kullukum ra'in, ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap lelaki pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyah wa hiya mas'ulah an auladihi. Dan setiap istri, ibu, pemimpin dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Orang tua adalah pemimpin dan bertanggung jawab. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah, hibah, hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 50, "Lillahi mulku samawati wal ardh." Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah mencipta sekehendaknya. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan hibah, anugerah, pemberian kepada siapa yang dikehendakinya, seluruhnya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, seluruhnya anak laki-laki. Au yuzawwiju dzukranan wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Au wa yaj'alu man yasha'u 'aqiban. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul, tidak dikasih anak. Innahu 'alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin yang saya sampaikan tadi barusan adalah bahwa anak adalah nikmat dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa artinya? Kullu haqqin lazimaka ada'uhu aw hifdhuhu. Ini amanah. Setiap hak yang wajib kamu jaga dan kamu tunaikan, itu namanya amanah. Maka anak adalah amanah, berarti harus kita jaga dan harus kita tunaikan dengan sebenar-benarnya. Apa amanah yang ada pada anak yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan? Yaitu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrahnya? Fitrahnya adalah di atas tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan." Surat Ar-Rum ayat 30. Tegakkanlah wajahmu untuk beramal yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah Allah, itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala, allati fatara an-nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Maka amanah yang ada di pundak orang tua, setiap orang tua menjaga anaknya selalu di atas fitrahnya. Apa fitrahnya? Di atas Islam, di atas pengabdian diri kepada Allah, penghambaan hanya kepada Allah, ketaatan hanya kepada Allah, di atas jauh dari kemaksiatan. Itu kewajiban orang tua dan itu hak anak, agar orang tua senantiasa menjaga anaknya selalu di atas fitrah. Dan ingat, apabila ada anak terjadi penyimpangan, yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya bersabda, "Fa abawah yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani." Maka fa di situ fa'us sababiyah. Maka sebab orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hati-hati ketika ada anak menyimpang, bukan hanya berpindah agama, tapi menyimpang dari ketaatan. Dia bermaksiat, pertama kali yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dia melakukan kesyirikan, pertama kali yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengomentari hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, kata beliau, al-walidu mas'ulun an waladihi qabla al-waladi an au an walidihi. Orang tua bertanggung jawab atas anaknya sebelum anak dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tua. Ya, berdasarkan hadis ini kata Umar bin Khattab, al-walid mas'ul an walidi qabla al-waladi an walidi. Seorang orang tua bertanggung jawab atas anaknya sebelum anaknya dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tua. Bisa dipahami ini baik-baik. Jadi anak adalah amanah. Apa dari pengertian amanah? Kullu haqqin lazimaka ada'u wa hifdhuh. Setiap hak yang wajib bagimu untuk menjaganya, untuk penunaiannya. Nah, amanah yang ada pada anak yang kewajiban orang tua menjaganya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya sampai orang tua meninggal adalah anak tersebut di atas fitrah. Fitrah artinya di atas Islam, ketaatan, iman, tauhid, tidak syirik, sunnah, tidak bidah, taat, tidak maksiat. Itu kewajiban orang tua. Makanya saya pesan kepada setiap orang tua, ayo berprestasi di dalam mendidik anak. Dan ingat, ayah ini yang di hadapan saya, para ayah, para bapak, ayah tugasnya bukan hanya sekedar menyediakan sandang pangan. Salah satu tugas ayah juga adalah memberikan pendidikan dan pengajaran, ilmu-ilmu keislaman, adab-adab keislaman. Salah satu tugas ayah juga al-amr
kepada yang ma'ruf, cegah dari yang munkar. Salah ketika seorang ayah mengatakan kepada istrinya, urusmu, anakmu, nasihati dia. Salah. Yang pertama kali wajib menasihati kita sebagai seorang ayah, karena kita pemimpin. Saya punya pesantren. Anak-anak saya ketika mengajar dia, ketika di halaman tahfidz, pandangannya kosong, kemudian malas-malasan, tidak ada prestasi. Anak-anak seperti ini tidak boleh kita marahi, tapi kita dekati ada apa? Kenapa? Salah satu jawaban yang paling banyak adalah saya melihat bapak saya saat di rumah sendiri, tidak pernah kita ngobrol, sibuk sendiri baik dengan HP-nya, tidak pernah kita ngobrol, duduk bareng lama. Saya ingin ada seorang ayah yang bisa saya curhat kepadanya. Dan ingat, kadang-kadang gara-gara tanpa sentuhan ayah, anak-anak di pesantren bisa masuk ke dalam jaring LGBT. Kenapa? Kakak kelasnya yang care sama dia, ngobrol sama dia, lurus-lurus dia, akhirnya terjadi hubungan yang berlarut. Salah satu sebabnya di rumah dia jarang dibicarai oleh orang tuanya. Jangan termakan dengan media sosial bahwasanya ayah dekat anak perempuan, sedangkan ibu dekat dengan anak laki-laki. Salah. Yang paling pertama kali bertanggung jawab adalah seorang ayah. Rasulullah SAW al-rajul ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang suami dan bapak yang benar-benar bertanggung jawab. Dia yang paling berhak untuk duduk bareng dengan anak-anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi keliru, rubah cara sebagian orang tua, terutama bapak-bapak mengatakan kepada istrinya, masih itu anaknya, saya sudah capek nyari duit buat sandang pangan. Kamu juga saya sekarang nasihat anaknya. Anak kita butuh sentuhan seorang ayah. Anak kita butuh sentuhan seorang ayah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik bahwasanya anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua. Dan apabila ada orang tua yang tidak amanah, orang tua pengkhianat, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di hari kiamat. Ini poin selanjutnya. Jadi saya sudah beberapa poin menjelaskan. Yang pertama, pentingnya tema muamalah. Jangan sampai satu dosa dalam urusan muamalah menghapuskan pahala-pahala yang berlipat-lipat. Wailun lil wahadat librin al-asyrah. Yang kedua yang saya sebutkan, tema ini adalah tema yang berkaitan dengan kewajiban orang tua berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas anaknya di hari kiamat di hadapan Allah, sebelum anaknya bertanggung jawab atas baktinya kepada orang tuanya ketika di hari kiamat ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga yang sudah saya sampaikan adalah anak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering berfirman tentang fabasyarnahu bighulamin halim wa wahabna lahu ishaq. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman tentang beliau, kami berikan kabar gembira, anugerah yang menggembirakan untuk Ibrahim alaihissalam setelah 86 tahun dengan anak laki-laki yang sangat penyabar, Ismail alaihissalam. Wa wahabna lahu ishaq, kami berikan anugerah kepada Ibrahim ishaq. Maka pada
ikhwan, anak adalah nikmat, anugerah, pemberian yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan pasti dimintai pertanggungjawaban. Siapkan itu. Yang ketiga yang sudah saya sampaikan. Yang keempat, anak adalah apa? Amanah. Amanah adalah setiap hak yang harus dijaga dan ditunaikan dengan maksimal. Maka anak adalah amanah, dan amanah yang ada pada anak yang wajib dijaga oleh orang tua adalah anak tersebut di atas Islam, di atas iman, di atas ihsan, di atas ketaatan tidak maksiat, di atas keislaman tidak kekufuran, di atas tauhid tidak kesyirikan, di atas sunnah tidak bid'ah. Dan ini berlaku untuk semua anak laki-laki ataupun anak perempuan. Makanya keliru sebagai orang tua ketika anak perempuannya sudah menikah kemudian dia katakan selesai tanggung jawab. Nah, yang wajib bagi orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menikah, tetap dia harus menjaga anaknya agar tetap di atas fitrah meskipun sudah bersuami. Meskipun sudah bersuami. Ini mereka yang dalam poin yang kelima yang ini saya sampaikan, yang sekarang saya sampaikan adalah orang tua pengkhianat yang tidak amanah. Kebalikan dari amanah adalah khianat. Orang tua pengkhianat sangat diancam dengan siksa yang berat. Apa siksanya? Tidak mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan masuk surga, mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man abdi yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashil li ra'iyyatihi illa harrama Allah 'alaihi jannah." Dalam lafaz riwayat Bukhari, "Illa lam yajid raihatan jannah." Tidak ada seorang hamba diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengurus orang lain di bawah tanggung jawabnya. Pada hari hamba ini meninggal dalam keadaan dia ghasyih, artinya penipu, pengkhianat, dan hati-hati menjadi orang-orang tua yang pengkhianat terhadap anaknya, menipu anak-anaknya. Orang-orang seperti ini kata Rasulullah SAW, "Illa kecuali harramallahu 'alaihi jannah." Kecuali Allah akan haramkan atasnya surga. Dalam riwayat yang lain, Allah akan haramkan atasnya bau wangi surga. Padahal antara dua lafaz ini sangat berbeda. Surga, dan surganya, bau wangi surga bisa dicium dari 500 tahun perjalanan. Jadi sangat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah. Maka hati-hati, jangan menjadi orang tua pengkhianat. Jujur saja, saya asalnya ingin kasih tema dengan ini, orang tua pengkhianat, tapi kayaknya seperti sangar sekali. Ya, hati-hati. Makanya saya kasih tema orang tua bertanggung jawab. Jangan sampai menjadi orang tua yang pengkhianat. Apa contohnya orang-orang tua yang pengkhianat? Memberikan sesuatu, ya, dengan sesuatu tersebut anaknya lalai dari ketaatan, anaknya lalai dari tauhid, anaknya lalai dari sunnah, anaknya lalai dari Islam, anaknya lalai dari iman, anaknya lalai dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara pemberian orang tuanya. Saya kadang sedih para ikhwan yang dirahmati Allah, di zaman sekarang anak-anak kadang baru umur 4 tahun, 5 tahun sudah
dikalungi oleh orang tuanya HP. Yang dengannya dia sangat bergantung kepada HP tersebut. Kemana-mana Bapak? Mau makan dia main, di masjid dia main, sampai mau tidur dia main bahkan. Dan ini dinasihatkan di zaman sekarang oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, dan seakan-akan fenomena ini beliau tahu dan beliau di Arab Saudi, kita di Indonesia. Seakan-akan fenomena ini juga sudah sampai di sana. Ada sebagian orang yanam ala jawab, tidur dengan melihat HP. Bahkan kadang-kadang ada yang dilihat hal-hal yang diharamkan. Bukan tidur di atas zikir, bukan tidur di atas baca Quran, bukan tidur di atas hal-hal yang bermanfaat, tidur di atas jawab, di atas HP gawai. Dan itu dilakukan oleh anak-anak kita. Siapa yang paling bertanggung jawab? Fa'abawah, maka kedua orang tuanya penyebab utama. Ini para yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dulu Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebelum kita kenal dengan gawai-gawai pintar ini, dulu tersebar di tengah kaum muslimin dus, bahasa Arabnya dus, yaitu parabola. Yang mana dengan parabola tersebut orang bisa menangkap acara apa saja. Ratusan channel bisa dilihat. Sebelum ada gawai pintar melalui internet. Beliau menyatakan termasuk orang tua pengkhianat adalah orang tua yang saat meninggal dunia, dia meninggalkan di rumahnya dus, parabola. Yang dengan seperti itu orang-orang rumahnya, istrinya, anak-anaknya lalai dari amanah, lalai dari fitrah, lalai dari ketaatan, lalai dari sholat, lalai dari kewajiban puasa dan seterusnya. Maka berat, ini urusannya akhirat, ya, urusannya akhirat. Dan ingat, anak adalah ini poin yang selanjutnya. Anak adalah pencontoh paling mahir, dan yang dicontoh adalah orang tuanya sebelum orang lain. Anak adalah pencontoh paling mahir. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 33-34. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran wa ala Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah mengutus Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran menjadi para rasul untuk alam semesta. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Ini konsepnya. Ini fondasi dasarnya, cara berpikirnya. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokok dari keturunannya. Kalau bahasa Indonesianya, pohon buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Coba perhatikan penafsiran dari Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Kata beliau, ketika menafsiri dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Ai hasalat tanasub wa tashabuh bainahum fil khilqati wal akhlaqil jadid. Akan terjadi di antara anak dan orang tua, di antara keturunan dan pokok keturunannya, kesamaan, kesesuaian di dalam bentuk rupa dan akhlak yang bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa min abaihim wa ikhwanihim wa dzurriyyatihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim.
keturunan mereka. Wajtabainahum, maka kami pilih mereka dan kami berikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Asal fondasi berfikirnya adalah anak menuruti orang tua. Orang tua yang saleh akan dilihat oleh anaknya. Orang tua yang selalu di atas fitrah, maka niscaya anaknya di atas fitrah. Kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi dan takdir Allah belum hikmah, seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an, kata sebagian ahli tafsir. Kemudian Ibrahim dengan bapaknya dan seterusnya. Tetapi asal hukumnya dzurriyyatan ba'dhan ba'd, keturunan akan mengikuti pokoknya karena dia mencontoh. Anak sangat mahir di dalam mencontoh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya saya sampai sekarang masih ingat bagaimana kalau seandainya di waktu masa kecil disuruh oleh bapak saya. Begitu juga anak kita akan sangat ingat. Ini bapak kalau kita jalan-jalan sama dia sangat ribet kalau urusan sholat, itu akan terkenal oleh sang anak. Kalau urusan sholat pasti ribet, harus jamaah, harus dari masjid, tidak mau di musala mall, pasti ribet. Itu akan sangat dikenal oleh sang anak sampai dia tua. Karena dzurriyyatan ba'dha min ba'd. Karena anak akan mencontoh orang tuanya. Baik, sekarang timbul pertanyaan paling, dan ini merupakan inti kajian. Ini tadi pendahuluan. Itu pendahuluan kajian. Ya. Inti kajiannya adalah apa yang menjadi tanggung jawab orang tua. Yang paling pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah tauhid sang anak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid sang anak. Dan ingat, tauhid ini bukan hanya urusan, perhatikan baik-baik ini sekarang. Di zaman sekarang terbukti bahwasanya terkadang tauhid hanya diartikan dengan tidak berdoa kepada selain Allah, tidak memakai jimat, tidak percaya tukang ramal, tidak percaya kepada tukang sihir, tidak percaya kepada hari sial. Tauhid juga termasuk di dalamnya ikhlas, beribadah hanya kepada Allah. Dan semakin rahasia, semakin ikhlas. Tauhid termasuk di dalamnya, bahkan tauhid yang terutama, bersandar qalbunya hanya kepada Allah. Lihat, saya baca kemarin beberapa berita, 80% dari yang main judul adalah anak-anak di bawah umur. Itu salah satunya adalah urusan tauhid. Orang yang benar-benar paham tauhid, dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang disebar di media sosial, anak-anak umur 25 tahun harus mempunyai tabungan 100 juta. Itu disebarkan oleh orang-orang. Kalau nggak insecure, malu bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya gara-gara itu, maka dia mencari harta dengan cara yang haram. Lihat baik-baik. Tauhid bukan hanya urusan tidak berdoa kepada orang mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal. Tauhid adalah
seorang yang bertawakal kepada Allah. Ini juga saya singgung kemarin di media sosial tentang orang-orang yang mengeluhkan untuk daftar ulang, untuk biaya sekolah anaknya. Ya akhi, orang yang bertauhid tidak akan pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Mengeluh di sepertiga malam terakhir. Pantang orang yang bertauhid untuk mengeluh kepada manusia, apalagi kepada media sosial. Begitu orang yang bertauhid. Inna nasihatal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya orang yang beribadah di malam hari lebih tepat sasarannya, lebih didengar doanya. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud al-Thawri, Imamul Muhaddithin, ra'a rajulan syaka dhiqa hali amama qawmi. Imam ahli hadis ini melihat seorang yang mengeluhkan kesulitan hidupnya di hadapan orang lain. Maka beliau langsung menasihati, ya hada syakauta ila alladhi yarhamuk min alladhi ila alladhi la yarhamuk. Syakauta alladhi yarhamuk ila alladhi la yarhamuk. Wahai fulan yang sering mengeluhkan nasibmu kepada makhluk, kalau kita dulu di sampingnya yang ada cuma cerita-cerita sendiri, tidak pernah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Coba antum bertemu dengan orang yang sering-sering mengucapkan Alhamdulillah, antum akan kenal lapang dadanya. Alhamdulillah. Beda dengan orang yang berteman dengan orang yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menulis status. Maka pada beliau mengatakan, wahai fulan, sikapmu yang mengeluhkan kehidupanmu kepada makhluk, sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah yang mengasihimu kepada yang tidak mengasihimu, itu kepada manusia. Dan perkataan Imam Muhaddithin Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud al-Thawri dikomentari oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, hada ghayatul jahl bil mashku wa mashku alaih. Ini adalah puncak kebodohan terhadap yang dikeluhkan, yaitu puncak kebodohan tentang Allah dan puncak kebodohan tentang manusia yang kamu mengeluh kepadanya. Sekali lagi saya katakan, ajari anak kita tawakal kepada Allah. Tauhid bukan hanya sekedar mengenal Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Itu sudah ada dalam kita manusia. Tapi ajari manusia, anak-anak kita agar bersandar hanya pada Allah. Dan itu dilakukan oleh pertama kali ada orang tuanya. Jangan pernah mengeluh. Terutama ibu-ibu jangan mengeluh, ibu-ibu jangan suka menulis status macam-macam. Ada cerita menarik. Saya ngobrol sama Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Rijal Salam Habibullah. Ustaz, kapan yang ketiga? Kan dua sudah. Kapan yang ketiga? Kata beliau apa? Saya tidak akan menyebarkan undangan, cukup status istri. Nggak perlu menulis status macam-macam. Keluhkan kepada Allah Subhanahu. Makanya para ulama mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Ramai tentang biaya sekolah, gara-gara satu orang mengeluh. Akhirnya antara ustaz, dan itu semua penyebabnya yang membuat status. Mengeluh. Keluhkan kepada Allah. Orang bertauhid tidak akan pernah mengeluh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Kaifa ta'rifu jawharat ar-rijal?" Bagaimana engkau mengetahui kewibawaan seseorang? Alladhi la yashku dhiqa halihi.
seorang yang tidak pernah mengeluhkan kesulitan hidupnya. Hatta yadhunna nas, sampai orang mengira bahwasanya dia selalu nyaman, lapang. Lakukan itu, Pak. Itu tauhid. Begitu orang bertauhid. Saya ngomong sedikit sama orang, wah sialan kan senggol orang. Sebegitukah kita lemah tauhidnya? Sebagian orang kita ini diajari oleh ustaz-ustaz kita bagus ya, tauhid yang benar, tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya kepada orang lama, tidak percaya kepada tukang sihir, tidak bersandar kepada jimat. Tapi kadang seseorang tidak bertawakal kepada Allah. Lihat, Imamul Hanafi dan pantas Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang ahli tauhid, pemimpin dari ahli tauhid. Ketika beliau dilemparkan dengan menjadi dengan lontar yang besar, karena kayu bakarnya besar, apinya besar. Kemudian beliau di atas udara datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Alakah ada, wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan? Dalam keadaan sepi, orang bertauhid tidak akan sepi. Beliau mengatakan, amma ilaika fala, amma minallahi fala. Adapun kepada engkau wahai Jibril, la. Adapun aku minta pertolongan kepada Allah, itulah yang aku harapkan. Sampai ketika beliau di atas udara, beliau mengatakan, Allah, ya Allah, anta ilahun fis samai wahid. Engkau satu-satunya Rabb yang ada di langit. Wa ana a'buduka fil ardi wahid. Begitu orang bertauhid. Dan aku di dunia beribadah kepadamu satu-satunya. Orang yang beribadah kepadamu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti semua berhenti. Orang yang tidak beras berhenti. Oh iya. Ya. Tidak tahu orang yang tidak beras. Bagaimana tadi? Baik, saya dirahmati oleh Allah. Ini salah satu PR para pendakwah, mengembalikan pada jamaah yang punya media sosial agar di media sosialnya disebarkan hanya kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada keluhan. Jangan mengeluh di media sosial. Itu namanya mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Tidak ada orang ahli tauhid tidak pernah mengeluh. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Lihat ta'afuf, lihat kaum Ansar. Kaum Ansar orang menganggap, dan kaum Muhajirin sekalian. Kaum Muhajirin yang meninggalkan seluruh hartanya dan pindah ke kota Madinah, tidak punya harta sama sekali. Orang-orang mengira yang tidak tahu di mereka adalah orang kaya. Kenapa? Karena dia suka mengeluh. Begitu setiap seorang bertauhid. Ajari anak tentang tauhid. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tugas paling utama orang tua untuk menjaga tauhid anaknya. Jadi ingat sekali lagi, tauhid bukan hanya urusan beribadah kepada Allah, tidak mensyirikannya, tetapi tauhid adalah urusan bertawakal kepada Allah, urusan bersandar hati hanya kepada Allah, urusan ketika dapat musibah tidak bersabar. Dan ini semua padahal kita pelajari di dalam kitab tauhid. Dan kadang-kadang ketika kita pelajari, kita hanya belajar tentang ilmunya, tapi tidak disentuh, disenggol kalbunya. Ini sebuah kekeliruan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man yu'min billahi yahdi qalbahu." Yang beriman kepada Allah
Ini para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwan saya kalau saya dengarkan kuliah kawan Ustaz, tiap kali saya berziarah kepada beliau, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lepas saja alhamdulillah. Wallahi orang yang dengarnya saja senang. Seakan-akan hidupnya padahal hidup di desa. Padahal alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu kalimat adalah tauhid. Seseorang semestinya yang sudah mengaji tauhid sangat sabar atas musibah dari Allah, ujian dari Allah, sangat bersyukur atas nikmat Allah, tidak pernah ujub, sangat bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para aja di anak, dan itu yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal aw takun fi sakhra aw fi samawat ya'ti biha Allah. Termasuk tauhid muraqabah. Ajari anak-anakmu muraqabah. Saya punya anak-anak pesantren. Mereka kalau pulang, saya bilang kepada mereka, dulu ada Ustaz Al-Fadhil Ja'far Al-Talib hafizahullah. Saya diceritakan oleh murid-murid beliau. Dan ini yang kadang-kadang harus menjadi PR bagi para pendidik-pendidik di lembaga pendidikan. Bukan mengajarkan ilmu-ilmu saja, tetapi mendidikkan ilmu tersebut. Bukan mengajarkan tauhid saja, tapi menjadikan tauhid sebagai gaya hidup. Beliau, kalau sudah ada orang yang izin untuk keluar, beliau sangat mudah ngasih. Kemudian beliau mengatakan, ittaqillah. Nih, saya izinkan. Tanpa ditanya mau kemana, mau ngapain, dengan siapa. Beliau cuma mengatakan, silahkan bawa. Ittaqillah. Itu perkataan besar. Orang tua harus mendidik anak di atas ittaqillah. Takut kepada Allah. Santri beliau juga pernah mengatakan, ketika sudah ujian di dalam kelas, beliau mengatakan di dalam kelas, atrukukum ma'allah. Aku tinggalkan kalian bersama dengan Allah. Keluar. Jangan mengawas. Dari pesantren saya, nyontek dosa pelanggaran berat, ketahuan langsung keluar, tanpa ada diskusi, langsung keluar. Karena berkaitan dengan muraqabah. Dusta al-mu'min itu orang beriman tidak berdusta. Itu yang tauhid, nilai tauhid itu ajarkan kepada muraqabah. Kalau seandainya ada di dalam surat Al-Ma'id yang berkata innaha in taku mithqala habatin min khardal. Wahai anakku, kalau seandainya ada sebiji di dalam batu ataupun di dalam tanah ataupun di atas langit, Allah akan mendatangkan kepadamu. Artinya apa? Wahai anakku, muraqabahlah. Awas Allah selalu dalam hidupmu. Maka kita sebagai orang tua terbatas, tangan kita terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas, aplikasi yang jaga anak kita terbatas. Kalau dia sudah punya HP sendiri, terbatas Pak. Apa yang bisa kita katakan kepada mereka? Muraqabah. Nah, apa yang kamu dengarkan? Apa yang kamu dengarkan? Allah akan minta pertanggungjawaban di hari kiamat. Muraqabah. Itu tanamkan. Jadikan gaya hidup di tengah anak kita. Jadi ingat Pak, tauhid bukan hanya sekedar beribadah hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selalu, tidak. Tauhid muraqabah. Coba bayangkan, ketika muridnya dikatakan, kalian sudah dapat soal semua, lembar jawaban, atrukukum ma'allah. Itu perkataan besar. Aku tinggalkan kalian bersama Allah. Silakan kerjakan, saya keluar. Kalau anak kita sambut seperti itu, ketika kita kasih HP kita, nah Allah melihat apa yang kau lakukan, apa yang kau dengar. Silahkan lihat, tapi yang bermanfaat. Anak
Muraqabah, timbul dalam diri kita muraqabah. Itu taufik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebutkan dari darinya banyak tentang bagaimana para nabi mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya dari mulai semenjak dini. Saya sering mengatakan kepada anak-anak pada saat al-mu'min lahir, orang beriman adalah orang berislam. Allah yasma, Allah mendengar. Itu tauhid. Dan setiap anak sesuai dengan apa yang dibisikkan kepadanya. Ini banyak kali dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jam berapa? Jam 17.36. Baik. Sekarang jam 17. Baik, untuk sesi tanya jawab. Kemudian tanggung jawab yang kedua. Sekarang jam 17.09. Untuk tanggung jawab yang kedua, sholat. Perhatikan sholatnya anak-anak. Abu Al-Aliya rahimahullah, seorang imam tabi'in, beliau mengatakan wahaltu ayyam, aku bersafar beberapa hari kepada seorang yang dikira memiliki hadis. Fa'idha jitu atafaqqadu salatahu. Kalau aku sudah datang kepada guru tersebut, aku lihat salatnya. Fa'in hafadha 'alaiha aqamtu ma'ah. Kalau dia jaga salatnya, aku mengambil hadis darinya. Fa'in dhayya'aha falakhaltu minha. Faqultu bi nafsi huwa lima siwaha adiyah. Kalau dia meremehkan salatnya, maka aku akan tinggalkan guru tersebut. Setinggi apapun sanadnya kepada hadis, aku tinggalkan. Kenapa? Aku katakan kepada diriku, orang tersebut ketika berani meremehkan sholat, maka perkara selain sholat pasti dia lebih remehkan. Perkara selain sholat pasti dia lebih remehkan. Maka perhatikan ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak. Dan kalau anda perhatikan bagaimana para nabi alaihi wasallam setelah mengajarkan tauhid, maka mereka mengajarkan sholat. Ya, anda silakan cek dalam surat Ibrahim dari mulai ayat 34, Nabi Ibrahim mengajarkan dalam tauhid, Nabi mengajarkan dalam sholat. Silakan cek Luqman Al-Hakim mengajarkan tentang tauhid, ya bunayya aqimus shalah mengajarkan tentang sholat. Dari mulai ayat 13 surat Luqman silakan cek. Begitulah tanggung jawab dia sangat luar biasa. Ini kajian sebenarnya saya minta kepada panitia agar jadi dakwah syar'iyyah. Kajian Islam ini sekarang tidak cukup antara asal dengan nanti saja. Karena tanggung jawab orang tua sangat besar. Apalagi sebagai yang saya singgung di awal tadi, bahwa orang tua itu berhadapan dengan dua potensi yang membuat anaknya terprosok dalam kerusakan, syahwat, syubhat dan syahwat. Dan itu semua ada di dalam genggamannya di zaman sekarang. Dan gawai-gawai yang bisa sampaikan jam 17:11, mungkin tidak tahu adakah pertanyaan satu dua ataukah dicukupkan. Yang jelas itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Al-Ghazali. Alhamdulillah taala yang dirahmati oleh saya. Dan kalau kita sangat butuhkan Ustaz, insyaallah tapi akan ada pertemuan kedua Ustaz. Ini kami tunggu Ustaz semuanya tanggal berapa di sesi pertama, sesi kedua dan siap ya? Siap. Baik, kita pertanyaan pertama Ustaz. Izin bertanya, apabila orang tua sudah memberikan pendidikan agama yang cukup, tapi ketika sudah dewasa, na'udzubillah, anak menikah dengan orang beda agama, padahal orang tua sudah melarang dan tidak menyetujuinya. Bagaimana Ustaz? Apakah orang tua tetap berdosa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd.
Berdasarkan hadis tadi, bagaimanapun orang tua tetap akan kecipratan. Fa'abawa, makanya saya sering ingatkan bahwa hati-hati anak-anak dengan urusan pindah agama gara-gara CNTA. Hati-hati, karena orang tua bagaimanapun dia pasti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal nanti di hadapan Allah apakah orang tuanya benar-benar melaksanakan kewajibannya atau tidak. Sebesar berapa dia melaksanakan kewajibannya. Tapi kalau ditanya apakah tetap bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab. Pasti itu bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu dia tunaikan dengan sebaik-baiknya atau tidak, itu hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begini kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbi." Anak-anak kalian adalah hasil ulah tangan kalian. Itu hadis Rasul. Anak-anak kita adalah hasil ulah tangan kita. Maka apabila anak-anak kita beramal saleh dan kita salah satu penyebabnya, kita akan dapatkan pahalanya. Sebaliknya, apabila anak-anak kita menyimpang dari fitrahnya, maka lihat apakah kita termasuk orang penyebabnya atau tidak. Tapi kalau ditanya apakah orang tua tidak bertanggung jawab, bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan sampai sebagian orang tua anaknya masih merah pakai cadar, masih banyak disadari, tapi sudah 17 tahun dibuka jilbabnya, bukan anak tidak bercadar. Itu tidak benar. Ya, jaga anak-anaknya terutama ketika sudah melihat dunia luar, di luar dari rumahnya. Wallah. Jazakallah khairan. Berikutnya, jika anak sudah berusia lebih dari 17 tahun, banyak melakukan maksiat, sudah diperingati, sudah dimarahin, dihukum, tetap melakukan, apakah orang tua menanggung dosa? Bismillah, alhamdulillah. Sama seperti yang sudah saya jawab tadi, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil tangan kalian. Tetapi Allah Maha Adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak ditanggung dosanya orang lain. Yang menanggung dosanya adalah yang melakukan dosa. Apalagi anak tersebut sudah balik, maka dia yang bertanggung jawab atas kesalahan dan dosanya. Tetapi ingat, apabila orang tuanya tidak ikut andil untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka orang tuanya juga menanggungnya. Dan para ulama mempunyai kaidah al-mutasabbib kal-mubashir. Orang yang menyebabkan sesuatu seperti dia pelaku sesuatu tersebut. Wallah. Berikutnya, tidak Allah menyatakan dosa, tapi Allah bisa. Jadi tidak saya sebut. Kapan kita para ayah itu bisa tenang dan senang atau tidak, sementara amal mendidik anak sangat berat, mendidik keluarga itu sangat berat, ancaman jahat itu sangat berat. Bismillah, alhamdulillah, ini bagus pertanyaan. Ya, kita ini rumah Allah yang Maha Kuat. Al-Syekh Abdul Razak bin Abdul Nasir mengatakan, la sa'adat illa bi ta'atillah wa la ta'ah illa bi'auni min Allah. Tidak ada kebahagiaan apapun kecuali dengan taat kepada Allah, dan tidak bisa ada ketaatan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah. Inilah pertolongan kepada Allah. Seberat apapun ujian yang dihadapi, saya pernah diperbuat oleh seorang jamaah. Beliau mengatakan, Ustaz, kami dari daerah Ustaz, saya sekolahkan anak saya di kota besar Ustaz, ternyata dia berzina, sebelumnya apa yang saya lakukan? Pak, qaddar Allah wa masya'allah. Allah sudah bertakdir itu terjadi. Sekarang punya bapak, datangi dia, rangkul dia, agar dia bertobat kepada Allah. Dia sekarang perlu untuk mendamping, jangan dimarahi. Allah bertakdir itu sudah terjadi, selesai. Tetapi ajak dia bertobat kepada Allah.
Dan kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mendidik anak. Doa-doa dalam Al-Quran sangat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku termasuk orang dari hamba-hamba, berikan kepadaku dari keturunan yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Berikan kepada kami keturunan yang qurrata a'yun, yang nyaman dipandang mata, lega melihatnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada keturunan yang baik. Doa. Dan ada faedah menarik pada doa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, diperhatikan permasalahan doa. Beliau mengatakan, "Idza da'awta Allah fasta'mil akhlaq al-atfal fi da'watika ila Allah." Jika engkau berdoa kepada Allah, maka gunakanlah akhlaknya anak-anak saat engkau berdoa kepada Allah. Bagaimana anak-anak kita? Kalau minta sesuatu kepada kita, dia tidak akan pernah berhenti menangis sampai dia dapatkan apa yang dia minta. Esprit, nangis habis-habisan, nangis sampai dikasih belum berhenti. Ini bukan perkataan saya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. استخدم أخلاق الأطفال عند دعاءك لله عز وجل. Gunakan akhlak atfal, akhlak anak-anak saat engkau berdoa kepada Allah. Nangis hawi, nangis benar-benar nangis. Itu saat yang paling indah bagi seorang hamba. Saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis. Tetapi syaratnya setelah itu jangan dibikin status di media sosial. Nangis seperti gambar terakhir, nangis di tempat-tempat mustajab, di masjid, nangis di waktu-waktu mustajab, nangis saat sendirian, tapi tak ada yang tahu, nangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar yang tadi disebutkan, Ustaz tanggung jawabnya berat, ujiannya berat, hak-hak yang harus dijaga berat, sedangkan kami ini terbatas kekuatan, sudah nyari sandang tangan, harus kita ngajarin di mana Ustaz? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kita berdiri jam 17.25 dan ada waktu untuk berhubung. Baik Ustaz, akan bertanya bagaimana cara bertaubat dari dosa seperti orang tua yang telah berkhianat kepada anaknya. Bismillah, alhamdulillah. Ini bagus pertanyaan. Dan ini saya dengarkan permasalahan bagaimana cara bertobat dari menghibah orang. Maka jawabannya sebagian ulama diantaranya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Haslan Hafizahullah Ta'ala, seorang anggota Majelis Ulama Besar di Arab Saudi, beliau mengatakan kadang-kadang orang yang ingin bertobat dari ghibah, kalau dia minta halal kepada yang ghibah ini akan jadi masalah. Jangan saya menghibah aku, kemudian bilang ya tidak buat kepada yang ghibah. Oh nggak bisa, nggak saya halalkan, jadi masalah. Caranya adalah sebagaimana kita menghibah dia, maka seperti itulah kita puji dia di hadapan khalayak ramai. Nah begitu juga ketika kita sudah pernah menjadi orang tua pengkhianat, maka perbanyaklah jaga amanah terhadap anak-anak kita. Ingat para ikhwah, sebesar apapun kesalahan kita, ini gaya hidup seorang muslim. Orang muslim tidak pernah putus asa. Sebesar apapun kesalahan kita, kesalahan anak-anak kita, kesalahan kita dalam mendidik anak-anak, di dunia belum kiamat sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nafas ditenggorokan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Belum terlambat, apapun belum terlambat. Ada sebagian kawan-kawan sekarang mungkin yang baru mengenal dakwah sunnah di umur 40-an, umur 50-an, anak-anak sudah besar, sudah kuliah. Gimana Ustaz? Saya dari dulu menjadi pengkhianat sebagai orang tua. Kadang-kadang tidak ada kata terlambat.
sebelum kiamat, sebelum mati tidak ada kata Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya dikeluarkan. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari baratnya. Masih ada terus perbaikan. Dan perhatikan, ini juga konsep. Kata Abdullah bin Abbas, al-'ata ala qadri niyyah. Anugerah pemberian sesuai dengan niat. Niat yang baik ya Allah, saya ingin menjadi orang tua yang amanah, tidak berkhianat. Maka Allah akan memberikan kemudahan. Pemberian sesuai dengan niat. Pemberian sesuai dengan niat. Jadi misalkan malam yang lalu saya ceramah di Banjarmasin, ada orang yang tersinggung kalbunya kemudian bertanya, Ustaz, saya berzina, qadarullah, perzinahan saya viral di media sosial, diangkat oleh orang di media sosial, apa yang saya lakukan? Waktu itu saya bahas tentang sebuah kitab menarik Mukaffiratun dzunub wal khataya ala dhawi kita Sunnah, penghapus dosa dan kesalahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau mungkin tersenggol kalbunya. Bagaimana caranya zina saya sudah viral di media sosial, saya bahkan malu bertemu dengan orang. Ya, dunia belum viral. Allah menerima taubat seorang hamba selama 24 hours, 24 jam sebelum nafas dikeluarkan, sebelum matahari terbit dari barat. Jangan pernah putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan, sebesar apapun khianat kita kepada anak-anak kita sebagai orang tua, maka dunia belum kiamat, kita belum mati, masih bisa memperbaiki diri. Mungkin yang sedikit itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin harus qul ya ibadi alladziina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas, menzalimi diri sendiri dengan dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama nafas masih di kandung badan, selama matahari masih terbit dari timur, jangan pernah bosan untuk bertobat dan memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, anak saya bekerja di properti dengan membayar riba. Kami sudah berusaha memberitahukan bahwa pekerjaan itu lebih baik ditinggalkan, tetapi dia masih belum mau meninggalkan. Bagaimana jika dia menginginkan uang? Apakah kita tolak atau kita terima? Bismillah, alhamdulillah. Kalau ditanya tentang hukum fikih, maka orang yang bekerja haram, bila saya mencuri, kenapa saya mencuri? Saya jelaskan. Lalu dia memberikan hasil pekerjaan haramnya kepada kita, dari gajinya nanti kepada kita, dan dia memberikannya dengan cara yang halal, yaitu hadiah, nafkah, pemberian, maka dia menerimanya halal. Boleh dia terima. Ini berbicara tentang hukum fikih. Mubah dia terima. Hukum fikih itu kan ada 5: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, haram. Maka dia boleh menerima hadiah tersebut, kecuali barang pencurian. Kenapa barang pencurian tidak boleh terima? Karena itu barang milik orang lain, harus dikembalikan kepada yang dia curi. Misalnya ada pencuri ngasih mobil kepada kita, Ustaz, mau nggak mobil? Tapi mobil curian, nggak boleh begitu. Tugas kita adalah kembalikan kepada pemiliknya. Ya, baik. Nah, tetapi kalau berbicara masalah akhlak, yaitu sikap wara. Wara itu apa pengertiannya? Tarkul mubah li'anna yadkhula fil haram, meninggalkan yang mubah agar tidak terproses ke dalam yang haram. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan lebih baik dia tinggalkan.
Karena itulah sikap wara'. Ya, sikap saya punya mama dulu rahimahullah sebelum meninggal. Adik saya nomor 3, beliau ingin kerja di bank konvensional. Jauh-jauh hari mama sudah bilang, kamu kalau menjadi ibu, saya tidak akan menerima apapun pemberiannya. Ini sikap wara'. Ya, padahal diterima mubah saja boleh karena pemberiannya dengan cara yang halal, yaitu diberi bukan dengan cara yang haram. Dan sikap wara' adalah meninggalkan sesuatu agar dia tergosok dalam yang haram. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Jalil Ahmad. Mohon maaf kepada para jemaah tidak bisa kami baca semua pertanyaan. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz selesai diberi kesehatan, dijaga oleh Allah dan bisa berjumpa lagi di pertemuan sesi kedua insyaallah. Jadi dan ada banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab di kajian beliau. Termasuk yaitu ketika anak sudah minta apakah orang tua masih bisa terjawab. Karena pertanyaannya sebelum kajian dimulai bertanya. Baiklah, jamaah sekali kami juga berterima kasih kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Insyaallah kita dimudahkan dan bisa bertemu. Silakan bisa mengambil wudhu, sudah menunggu 6 atau 7 menit lagi kita masuk waktu. Dan kita tutup kajian pada sore ini dengan para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi pertanyaan yang tadi kami bacakan nanti bisa memberi hadiah kepada saya setelah sholat.